Oke guys, gue bersama Vloki akan memperkenalkan sosok yang luar biasa. Namanya Kak Lauren, dan Kak Lauren ini sekarang menampung 40 ekor dan itu semua hasil rescue. Ada anjing yang dibuang di jalanan, ada anjing yang sudah dikasih ke lapo dan ditolongin, ada anjing yang dibacok, pokoknya bermacam-macam anjing yang direscue sama Kak Lauren. Nah, Kak Lauren ini terkendala masalah biaya. Jadi mohon banget bantuannya buat fans vlog Kendeklen yang katanya cinta tanpa syarat, anjay. Tolong banget dibantu seikhlasnya aja, mau 10.000, 5.000, 50.000, pokoknya seikhlasnya aja. Langsung aja transfer ke rekening Kak Lauren yang ada di atas ini nih. Oke? Thank you banget pokoknya. Semoga kalian juga lancar rezekinya, dan yang paling penting di moto vlog ini kalian tuh anjing paling sedap, cinta tanpa syarat. Artinya apa? Mencintai tanpa syarat dan selalu mengutamakan membantu sesama. Karena ketika kita berbuat baik kepada seseorang, maka 1000 kebaikan akan mendatang menghampiri kita. Oke, thank you. Bersama King Vloki. Oke guys, welcome back to my channel Vlog Kendeklen, anjing paling sedap, cinta tanpa syarat. Guys, untuk vlog kali ini kita mau memperkenalkan sosok ya udah, kalau di timur sana itu kita bisa panggilnya kakak. Nah, ini sepupu kakak, namanya siapa kak? Lauren. Nah, pendiri dari House of Sky. Iya. Jadi kakak ini sekarang fokus untuk rescue anjing ya kak. Iya. Nah, awalnya dulu gimana awal cerita sampai kakak akhirnya nggak fokus ke hal yang lain, tapi sekarang udah fokus sama rescue anjing, bahkan sekarang sampai sengket sama keluarga ya. Sekarang sih udah ngobrol ya, maksudnya sekarang udah sering teleponan Iya. sama keluarga. Cuman kemarin itu sempat memang ada kayak yang ngapain sih kamu ngurusin anjing gitu, masih muda, bukannya disekolahin, bukannya kerja, bukannya cari uang buat masa depan, ini ngurusin anjing gitu. Sampai sekarang pun yang nggak yang terlalu dekat sama keluarga, karena ya itu maksudnya uang saya, apa yang saya dapat, waktu saya semuanya itu habis buat anjing kucing saya gitu loh. Jadi kayak kata keluarga, mana hasil dari kami sekolahin kamu gitu loh. Oh, jadi kakak ini kuliahnya di luar negeri guys. Kuliahnya di luar negeri dan kerjaannya dulu Saya tour guide. Nah, biasa ngantar turis ke Papua ya. Ya, kerja 4. Kita pengen tahu ke awal cerita pertama sampai bisa jatuh cinta sama guguk dulu. Aku tuh sebenarnya dari kecil ya udah punya guguk. Cuman jadi tuh dulu pernah ada, ini sebenarnya udah cerita lama ya. Aku tuh dulu pernah hilangnya di kebun, sebenarnya hilang di kebun, tapi kebunnya di sana itu bukan kayak kebun yang di sini. Jadi kalau kebun di sini kan depan rumah, Iya. di belakang rumah atau samping. Di sana tuh kebunnya di tengah hutan. Dan aku tuh masih kecil, jadi kayak masih SD, gimana sih anak kecil lihat bunga comot-comotin, nggak tahu udah jalan jauh, dan udah jauh dari kebun kebun orang tuaku gitu. Jadi pas hilang, memang udah sore hilang, aku tuh sama anjingku namanya Snoopy, bukan anjingku sih, sama anjing orang tua. Jadi anjing ini yang bawa bapakku ketemu aku. Jadi posisi udah nyasar dan jauh dari rumah ya. Bukan jauh dari rumah lagi, jauh dari kebun. Dari kebun, Rumahnya memang udah jauh banget, kan rumahnya di tempat lain. Ini lagi ke kebun ceritanya. Ke kebun terus. Nyasar, yang nemu anjing. Bukan yang nemu anjing, sebenarnya anjingnya tuh pergi sama saya. Kami berdua gitu loh. Cuman saya udah nggak bisa nemu kebun, saya nangis di bawah pohon. Nih anjing tiba-tiba ninggalin saya. Ternyata dia ke bapak saya, bawa bapak saya ke saya gitu. Jadi kan bapak saya manggil-manggil. Ya. Saya dengan suruh bapak saya teriak-teriak, tapi bapak saya nggak sampai ke saya. Jadi si anjing ini yang ke bapak saya, terus bawa bapak saya ke saya. Jadi kalau nggak ada si anjing Snowy, itu ya nggak ketemu. Snoopy. Oh guys, kalau nggak ada Snoopy nggak ketemu. Nah, abis itu jadi kakak besarnya di Manado? Iya, di beberapa daerah sih, di Manado,
pernah di Papua. Oke, lalu lanjut kuliah. Iya, pernah di luar juga tinggal. Kuliah di luar lalu balik ke Indonesia, kerja di Indonesia. Jadi Iya, 2017 saya sebenarnya belum selesai juga, yang di luar itu belum selesai. Sebenarnya seharusnya cuma perpanjang visa. Oke. Tapi saya balik ke Indonesia. Dulu saya tour guide, saya suka ngambil kayak suka bawa orang dari sini ke Hong Kong, ke Makau, ke daerah-daerah sana. Nah, pas udah karena kebetulan memang di sana. Jadi saya tahu tempat-tempat yang misalnya orang-orang lain nggak tahu gitu loh. Nah, pas saya pulang ke Indonesia 2017 kalau nggak salah, itu saya kerja, saya jadi tour guide. Pernah di Papua dulu, waktu itu ikut tante, jadi tante itu kayak kontraktor jalan gitu loh, bantu-bantu tante. Terus abis itu ke Jakarta saya jadi tour guide. Cuman biasanya itu jadi teman saya misalnya dari Jerman, dia liburan, saya bawa misalnya ke Raja Ampat, biasanya ke Jogja dulu, ke Raja Ampat, ke Sulawesi. Habis itu teman ini kasih tahu temannya yang lain. Oh, oke. Jadi dari temannya itu hubungin saya lagi. Jadi saya nemenin mereka jalan-jalan ke Manado juga. Tapi itu berarti penghasilannya lumayan kayak berarti ya. Lumayan. Itu lumayan, penghasilannya lumayan. Sebelumnya saya masih bisa lah sewa apartemen. Jadi ya. kakak dulu ini tinggalnya di apartemen, tapi udah sama guguk juga ya? Iya. Berapa ekor tuh kak? Waktu itu ada 7. 7 ekor. Cuman anjing-anjingku tuh manis-manis. Anjing-anjing maksudnya kecil-kecil, jadi maksudnya mereka bisa dibilangin manis dalam tanda kutip, maksudnya kalau mami pergi jangan gonggong ya. Tapi waktu itu kan ya penghasilan masih lumayan, maksudnya masih ada income ya tiap bulan, jadi masih bisa bayar pengasuh buat anjing. Jadi masih ada pengasuhnya yang jagain kalau saya lagi pergi-pergi, karena kan saya kerja. Terus pokoknya pas covid mulai itu ya saya tuh lihat covid mulai nggak ada orang liburan ya kan, jadi udah nggak ada penghasilan sama sekali ya, nggak ada penghasilan sama sekali. Terus kasus maksudnya anjing banyak, maksudnya udah nggak ada kegiatan lagi. Iya, maksudnya kasus anjing yang perlu ditolong itu banyak gitu loh. Jadi ya jual apa yang bisa dijual buat kasih makan. Tapi ya puji Tuhan masih ada banyak orang-orang baik yang mau bantu, kayak makanan, ada yang suka bantu kalau misalnya ada anjing sakit, ada yang suka bantu 100-200 ribu. Pokoknya masih ada lah yang bantu-bantu untuk biaya klinik anjingnya. Cuman ya sampai sekarang saya masih ada boleh nggak sih Boleh. Saya masih ada hutang di klinik, salah satu klinik di Jakarta, namanya Dr. Muhammad Yusuf. Beliau itu dia dokter hewan, tapi beliau suka nolongin banyak rescue. Jadi kalau anak anjing rescue dibawa ke situ harganya beda gitu. Saya punya hutang di beliau itu 32 juta, dan udah setahun lebih belum ada 1 juta pun, 1.000 pun yang saya bayar. Dan beliau masih nggak yang kayak menuntut karena beliau juga tahu posisi saya gitu. Dan saya sih ya tahu diri juga. Jadi saya kalau mau ke situ ya saya nggak yang dok nanti ya bayarnya, dok nanti ya bayarnya, nggak begitu lagi, karena malu, karena utang udah banyak belum pernah dibayar, malah mau nambah utang lagi. Jadi kalau ke situ saya selalu mengusahakan untuk langsung dibayar gitu loh, nggak mau nambah utang lagi ya. Saya berterima kasih sama beliau sampai sekarang karena masih mengerti gitu posisi saya sekarang bagaimana. Dia nggak yang tiap hari, Lauren kapan kamu mau bayar, Lauren enggak, maksudnya dia masih kasih waktu gitu. Oh iya, Cak, Pupri dia. Katanya dia. Oh. Oke, jadi kakak punya utang sama dokter Yusuf ya? Tapi puji Tuhan dokternya baik, jadi iya, sebenarnya kasihan juga sih karena beliau pun butuh buat kayak sewa tempat buat kliniknya dia. Tapi ya mau bagaimana, aku belum bisa ngasih sampai sekarang gitu. Ya beliau jadinya jadi beban moral juga buat iya, kakak ya? sebenarnya saya tuh sampai yang aduh, kalau saya tuh sampai bilang ke diri saya, Lauren, lu kalau mau ke dokter Yusuf, lu harus bisa bayar kontan. Kalau lu mau bawa anjing ke sana harus bisa bayar gitu loh. Gue nggak mau nambah hutang lagi karena kasihan di gue juga, kasihan di dokternya juga, karena beliau kan butuh buat operasional ya, buat operasional kliniknya, buat beli obat-obatan, buat sewa tempat. 32 juta di saya gitu, maksudnya tagihan klinik saya gitu loh. Tagihan klinik guguk itu anak-anak punya tagihan di dokter Yusuf segitu berarti banyak. ya pokoknya anjing yang kakak itu berarti kakak biasanya tuh bawa ke sana ya? Iya, dulu biasanya bawa ke sana karena kan dulu masih di daerah Pluit ya. Oh, Maksudnya
di daerah sana, jadi nggak terlalu jauh kan ke Kelapa Gading, kan itu tempatnya Kelapa Gading. Kalau sebenarnya kemarin itu yang Shih Tzu dioperasi di sana juga. Cuman itu Shih Tzu ada donatur yang langsung membayar ke pihak klinik. Jadi langsung transfer ke dokter Yusuf untuk steril, untuk scaling gigi. Jadi dia ada tumor juga, maaf, di anus. Itu terima kasih buat Ibu Nina sama Ibu Angela yang jadi donaturnya. Saya tiba-tiba terima kasih untuk Cinoti, karena Cinoti yang posting. Tiba-tiba Ibu Nina ini, beliau hubungin saya bilang, Lauren, kami mau operasi si Jackie, namanya Jackie, bawa aja ke dokter Yusuf. Sampai transportasinya untuk antar jemput itu mereka yang bayarin. Jadi saya enggak keluar sepeser pun. Ya, puji Tuhan ya, masih banyak orang baik yang mau ngebantu gitu sampai sekarang. Berarti kakak di sini baru berapa lama di sini nih? Sebenarnya di sini setahun sebenarnya. Dulu tuh rumah saya yang itu di situ. Cuman itu mau dijual sama yang punya. Terus mau direnovasi, jadi kami pindah ke belakang. Jadi ke belakang rumah yang kami sewa itu ternyata bekas kandang ayam dulunya. Yang di dekat yang di belakang, itu? yang pas 2 blok dari belakang sini. Oh, ini lain lagi. Kalau ini kan rumah Om Niko. Oh, ini rumah Om. Iya, jadi tempat baru kami itu di Tunggilis. Padahal aku nggak mau orang-orang tahu tempatnya, maksudnya tempat baru kami itu dekat-dekat sini. Yang di danau itu. Cuman itu tuh sudah jadi sebenarnya, dan rencananya tuh kami mau pindahin anak-anak semuanya tuh ke sana. Iya, sore ini. Oh, sore ini. Jadi di sana masih ada tukang yang pintunya tuh masih ditutupin seng, biar nggak dirusakin anak-anak bawa-bawanya gitu. Sama masih sebenarnya belum jadi itu harus ada 2 kamar yang harus dibangun. 1 kamar kucing, 1 kamar anjing, karena saya punya kucing. Tapi kucing saya lagi dititipkan ke teman saya. Nanti pas kami udah di sana baru diambil, karena udah ada tempatnya kan. Jadi untuk sementara tinggal di rumah Om Niko. Om Niko ini masih ya sama-sama orang timur ya. Om Niko ini dia punya anjing juga 3, si Bomber tadi yang anjingnya si tante. Om Niko kebetulan yang kerja di sana, kepala mandornya. Iya. Jadi Om Niko yang kerja, kami diizinkan tinggal di sini sampai di sana selesai begitu. Nah Kak, pertanyaan saya nih, misalnya nanti COVID udah selesai nih, terus tiba-tiba mungkin ada kerjaan lagi. Saya ngambil berarti. Ambil ya? Iya, kebetulan di sini saya sebenarnya ada yang bantu. Namanya Kak Lisa, dia lagi nyiapin makanan buat anak-anak di belakang. Kakak Nona ini orang timur juga. Kakak Nona ini dia orang timur, dia untuk masalah guguk dia bisa, memang dia ngurusin anak-anak guguk saya memang dari kemarin-kemarin. Saya ini mohon maaf sebelumnya, saya punya orang kerja bukan berarti saya banyak duit. Dia juga sering saya utangin. Maksudnya gajinya nggak selalu saya tiap bulan saya bayar, enggak. Dia kerja sama saya, yang penting dia bilang, Ci, yang penting gue ada makanan, yang penting gue nggak kelaparan di sini. Jadi gajinya tuh sering telat, tanya aja. Kadang saya bayar 300.000, kadang saya bayar 500.000. Cuma bagaimana, saya butuh orang. Anjing saya banyak, nggak mungkin saya bisa ngurus sendiri, tapi saya nggak bisa. Kalau ada yang sakit perlu ke sini, perlu ke situ, saya nggak bisa pergi, ya kan? Jadi si Kak Lisa ini yang bantuin. Jadi saya gaji dia pun sebisa saya. Dia nggak pernah menuntut yang, Ci harus full ya gajinya, Ci harus enggak. Yang penting dia bilang, Ci yang penting nggak kelaparan di sini gitu. Jadi sebisa saya ada berapa saya kasih, begitu. Jadi kalau misalnya saya mau kerja pun sebenarnya bisa kalau ada kerjaan ya, karena dia memang sudah biasa, dia sudah lumayan lama ikut saya. Dia udah ngerti anjing-anjing saya dari 50-an anjing yang ada di sini, dia hafal semua. Dia hafal semua namanya siapa aja, terus yang mau minum obat yang mana aja, yang makannya beda. Kayak Naomi ini kan harus makan yang bisa sebutin merek nggak sih? Boleh. Bisa, dia cuma makan Royal Canin yang khusus ginjal karena ginjalnya udah nggak bagus. Dia juga udah tahu makannya yang mana, cara nyiapinnya bagaimana. Itu dia udah tahu jam-jam makannya. Jadi sebenarnya dia bisa handle semua anjing saya. Cuman ya kalau saya di rumah ya kami berdua sama-sama gitu loh. Nah si Tante Maya juga suka bantu karena kan saya ada monyet rescuenya 1. Biasanya ini rumahnya sebenarnya di kasur sebelah, tapi 1 hari 2 kali dia datang. Jadi pagi dia datang mau nyusuin si Marimar, nama monyetnya, dikasih makan, habis itu dia pulang ngurusin anjingnya di rumah, habis itu sore dia balik lagi. Jadi sebenarnya banyak tangan yang membantu gitu. Oke, jadi buat yang nonton podcast kita minta tolong, yang berhati baik bisa tolong dibantu.
Karena semuanya pasti butuh biaya kan Kak? Iya, saya sebenarnya ini sangat-sangat membutuhkan sekali itu bantuan untuk salah satu. Jadi 2 hari yang lalu saya kan memang di jalan ya mau pergi. Saya lihat di depan Puit Janset itu. Sebenarnya saya sudah lihat anjing ini berapa kali, 2 apa 3 kali saya lihat anjing itu. Tapi saya nggak pernah lihat kalau ada jendolan di pantatnya. Kalau melihat pun sebenarnya orang-orang kalau melihat pasti kasihan. Karena minta maaf, kelaminnya dia tuh perempuan, vaginanya itu bengkak segini gede. Saya sudah tanya ke dokter, tapi tanya doang bukan periksa ya. Saya belum ada uang untuk bawa dia periksa. Saya sudah tanya, kata dokter itu tumor kelamin dan operasinya banyak banget, maksudnya mahal gitu loh. Kami belum ada dana untuk operasi dia. Yang paling urgent sekarang itu. Kalau iya, yang paling urgent itu anaknya lagi ada di dalam. Kalau mau lihat boleh, iya, nanti kita bikin vlog. saya keluarin. Terus pokoknya yang paling ngerti kondisi saya di sini ini Tante Maya. Karena kadang pun mau makan dia yang beliin buat kami gitu. Kadang gue nggak ada beras nih, bocah-bocah nggak ada makanan. Sampai maaf banget Tante Maya sampai yang nyolong singkong buat kasih makan anjing saya, ngambil pepaya di kebun orang buat anjing saya gitu loh. Maksudnya makanya saya bilang ini walaupun sebenarnya nggak ada hubungan darah sama saya, tapi saya anggap dia orang tua saya di sini. Karena memang ini Om Niko juga bukan keluarga saya, cuma sama-sama orang timur. Om Niko ngizinin kami untuk tinggal di sini sampai yang di Tunggilis, yang di tempat baru ini betul-betul selesai. Jadi sebenarnya udah dari kemarin kami mau pindah, tapi kata Om Niko tunggu dulu Ci, soalnya itu yang luarnya belum diratain, nanti kalau anak-anak main becek, kasihan katanya pada kotor. Jadi katanya tunggu dulu, jadi ya ditunggu lagi. Jadi aduh, aku tuh kalau mau cerita soal anjing ya bukan mau drama-drama atau bukan mau bagaimana ya begini, maksudnya begini adanya banyak yang kayak udahlah jangan sok-sokan nge-rescue, lu kagak mampu juga, kagak mampu kasih makan, kagak mampu ini itu, ngapain lu rescue? Dan kebanyakan orang berpikiran kalau orang yang rescue pasti pikirannya bilang aja karena mau cari duit. Iya, gitu, iya. Kan? Ya, itu padahal mereka jujur aja, padahal mereka nggak tahu uang kita yang keluar itu lebih banyak daripada minta maaf, daripada uang yang dapat iya. dari donasi itu lebih banyak. Ya gini aja Bung, kalau uang donasi banyak, gue kagak mungkin ngutang 32 juta iya. di klinik kagak mungkin gue ngutang sebanyak itu. Bahkan sampai mobilnya kakak pun kagak jual. Itu selama itu mobil selama. Nggak usah itu mobil mah masih, maksudnya saya beli dengan uang saya sendiri, iya. Karena dulu masih kerja. Yang paling saya sesalin sampai sekarang itu jujur aja, saya jual kalung emas satu-satunya warisan dari almarhumah mama saya. Itu saya jual, tapi saya mau bagaimana? Cuma itu yang barang berharga yang saya punya. Ya saya jual daripada kami nggak makan. Hanya untuk kasih makan guguk kan? Iya, bagaimana kami manusianya kadang nih ya. Nih tanyain tuh si Lisa, kadang kami berdua cuma makan Indomie, anjing kucing saya harus ada tongkolnya, harus ada ayamnya, sup ayam. Makan ini aku kalau maaf nah. Kalau ada apa-apa, telepon Tante Maya. Mak, ini nggak ada itu. Kak Sandra juga, itu istrinya kakak yang di belakang tuh. Itu sering saya repotkan. Kadang ya, Kak, nggak ada ini, nggak ada itu. Indomie dia kasih, beras dia kasih. Kan itu kakak juga punya, kakaknya yang di belakang itu punya anjing juga banyak tuh. Jadi kadang dia kasih ke saya. Nganterin ke rumah sampai orang kerja saya, dia kasih makan. Karena memang orang-orang dekat-dekat ini yang ngerti gitu kondisi saya seperti apa gitu, yang melihat langsung ya. Iya, kalau orang lain kan ya asal-asal ngomong aja ya. Cuma makanya aku kalau selalu kayak dibully atau apa, saya bilang tanya aja ini 2 orang ini, nggak mungkin nggak ada yang Doplover, nggak mungkin nggak kenal si Tante Maya ya. Marcella Bruno bilangnya Mak Bruno, orang-orang kenalnya. Karena gue mau bohong pun nggak mungkin bisa bohong, dia yang di sini, dia yang lihat gue gitu loh. Gue mau bohong ini itu dia tahu, dia yang tahu cerita gue bagaimana. Jadi kadang jujur aja kadang kayak suka nyesek kalau yang kita rescue terus dibilang, ih apaan sih lu rescue udah kagak mampu juga, jangan tampung-tampung, jangan ini bilang drama-drama lah buat dapat donasi begini-begini. Kadang nyesek karena orang nggak tahu ininya kita gitu loh, hatinya kita, mereka nggak lihat ini loh betul-betul, sedangkan ini loh betul-betul dananya dipakai buat apa. Bahasa kasarnya aja, kalau aku banyak donasi yang masuk dan tidak menggunakan dengan baik,
nggak akan mungkin ada utang 32 juta gitu aja. Dan sampai sekarang pun makanya itu, pokoknya yang jadi beban sekarang sebenarnya kalau Naomi ya, puji Tuhan terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang sayang sama Naomi. Naomi masih berkecukupan, maksudnya donasi Naomi yang masuk kemarin udah saya laporkan ya, ada di Instagram saya laporannya, itu lumayan. Buat dia nanti periksa darah lagi masih ada, buat makanannya dia terima kasih. Kemarin ada yang ngirimin lagi Royal Canin, kan Royal Canin lumayan mahal ya yang khusus ginjal. Itu kemarin ada yang ngirimin lagi 4 kaleng kemarin, padahal yang dikirimin pertama masih ada tuh 5 kaleng, ada lagi yang ngirimin. Ya puji Tuhan besok masih ada yang mau bantu dia, karena Naomi nggak bisa makan makanan lain, harus makanan yang khusus ginjal. Naomi ini udah tua banget, lihat aja matanya, ininya. Oke guys ya, jadi itu sedikit cerita dari Kak Loren. Cukup terharu juga dan sedih juga sih pokoknya. Jadi kita mohon banget bantuannya yang nonton podcast ini agar bisa membantu Kak Loren untuk bisa mengurus anjing-anjing yang sudah di rescue ini. Oke Kak, tetap semangat. Pokoknya ini semua kena cinta tanpa syarat. Oke, thank you.